Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dan bertemu dalam ibadah harian keluarga hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai, memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Saudara-saudara, nas firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dapat dipastikan bahwa tak seorang pun manusia terbebas dari masalah dan persoalan hidup. Terlepas apakah persoalan itu karena perilakunya sendiri atau karena ulah perbuatan orang lain. Entah apapun persoalan dan pergumulan tersebut, perhatian kita hari ini adalah bagaimana kita menghadapinya. Atau bahkan ketika kita dalam menghadapi persoalan tersebut, tidak ada yang peduli. Bahkan teman, saudara, dan sesama kita tidak ada yang menolong. Malah sebaliknya ikut menekan dan menambah persoalan. Hal yang lebih pahit adalah ketika kita melakukan yang benar dan memperjuangkan kebenaran dalam hidup kita, tidak ada yang peduli, membuat hati kita semakin sedih. Demikian halnya yang dialami oleh pemazmur dalam nas firman hari ini. Ketika itu Daud sedang dalam tekanan yang hebat karena dikejar-kejar Saul yang hendak membunuhnya. Daud pun melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam dengan maksud menenangkan diri dan berlindung. Daud mengungkapkan jeritan hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Dalam ayat 3 disebutkan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Apa yang selanjutnya dialami Daud di gua itu? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Datanglah kepadanya orang-orang yang sedang bermasalah, yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Tak bisa dibayangkan bagaimana reaksi Daud saat itu. Ia yang sebenarnya membutuhkan kekuatan penghiburan dan dorongan semangat, justru mendapat kiriman Tuhan, orang-orang yang bernasib sama ke tempat persembunyiannya untuk dihibur dan dikuatkan olehnya. Ketika Daud kewalahan, bingung dan putus asa serta siap untuk terperosok di bawah beban ketakutan, Daud tahu kepada siapa dia meminta tolong. Daud mengambil jalan yang tepat dengan berseru dan berlindung kepada Allah. Daud percaya bahwa Allah akan memihak kepadanya sehingga ia akan selamat dan memuji Allah. Daud percaya bahwa Tuhan tahu bagaimana persoalan hidupnya. Dalam ayat 4 dikatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Artinya Daud tidak mengandalkan pikirannya sendiri dalam melangkah. Sebagaimana firman Tuhan katakan, karena ada jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya menuju maut. Oleh karena itu marilah kita berseru kepada Tuhan. Sekalipun sudah tersesat, hendaklah percaya pada Tuhan. Ia akan memberi perlindungan dan jalan keluar yang terbaik. Sepahit apapun jalan yang harus dilalui, Daud tetap menjadikan Allah sebagai andalannya. Daud tahu bahwa ia punya bagian yang tidak dapat layu dan tidak dapat binasa, tidak hilang, yang lebih berharga dibanding dengan emas dan permata sekalipun. Dan bagiannya adalah Tuhan, yang menjadi tempat perlindungan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan,
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itulah seruan firman Tuhan hari ini. Mungkin saat ini saudara kita sedang mengalami pergumulan berat, atau mungkin tidak terlalu berat-berat begitu, tetapi cukup mengganggu. Firman Tuhan katakan hari ini, datanglah kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepadanya, berserulah kepada Tuhan, panggillah nama Tuhan. Sampaikan setiap persoalan pergumulan kepada Tuhan. Tuhan kita siap menampung curahan hati kita, dan bukan hanya mendengar dan menampung, Dia akan memberi jalan keluar yang terbaik. Allah tidak melepaskan kita begitu saja. Allah bersama kita menempuh jalan itu, melewati jalan itu, setiap jalan persoalan pergumulan hidup kita. Dan percayalah, Allah bertindak untuk kita. Karena itu, sekali lagi, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menolong kita. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin.